Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah mengisi pretestnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya, minta izin kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu yang belum on cam dipersilakan, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, untuk apa-apanya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Baiklah, kita masuk acara utama pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi implementasi SMAP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Jimmy Frankie Wilson Taulo, SE MM CHFI. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilakan. Baik, makasih Mas Tony. Saya izin Bapak Ibu share screen ya. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Izin Bapak Ibu, kita akan masuk materi implementasi SMAP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya ini seperti biasa kita akan berpantun dulu ya Bapak Ibu. Oke. Pergi ke pasar memberi ikan. Cakep. Cakep. Ikan segar dari nelayan. Cakep. Sistem manajemen diterapkan Cakep. agar SMAP bisa Cakep. dilakukan. Cakep. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Jimmy, saya penyuluh anti korupsi muda dari Inspektorat 3 dan juga auditor muda di Inspektorat 3. Pada saat ini saya diberi arahan untuk memberikan materi implementasi SMAP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Jadi ini materi yang tadi sudah sebelumnya di pengantar sudah diungkapkan oleh Pak Ropik. Kami akan mengulas apa itu sebenarnya SMAP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Sehingga nantinya kalau itu berjalan, mungkin bisa diimplementasikan di satuan kerja di masing-masing Bapak Ibu. Ya, SMAP itu terafiliasi dengan ISO. Jadi, ISO itu adalah suatu organisasi internasional yang mewadahi badan-badan standar nasional. Dan saat ini ada di 160 negara untuk ISO tersebut. Dari hasil karya ISO itu dipublikasikan dia sebagai standar. Standar itu
telah diterbitkan lebih dari 23.000 standar sejak di tahun 1947. Nah, standar ISO yang terkait dengan SMAP itu adalah ISO 37001. Dari ISO tersebut, sistem manajemen anti penyuapan menggunakan dipublikasinya berdasarkan ABMPS yang dipublikasikan dari tahun 2011, sehingga dia berkembang dari 2011 ke 2015 dan terakhir versi akhirnya dia menjadi ISO 37001 yang dipublikasikan di tahun 2016. Nah, standar ini menetapkan persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan dan mempertahankan sistem manajemen penyuapan situ, yaitu ABMS secara berkelanjutan. Hal ini untuk bertujuan membantu organisasi mencegah dan mendeteksi, menanggapi penyuapan, dan mematuhi undang-undang anti penyuapan. Sehingga dengan saat itu organisasi itu memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu dapat kita lihat ini adalah press release infografis dari 2025 terkait rilis dari ISO tersebut. Dapat Bapak Ibu lihat dari bagaimana kerangka perubahannya, terus dapat masuk ke dalam implementasinya. Dapat lihat dari share screen ini. Nah, berikutnya kita melihat apakah itu standar sistem manajemennya. Jadi dalam organisasi yang tersertifikasi terdapat standar utama, yaitu ada beberapa organisasi ter-ISO. Contoh di luar dari 37001 adalah ISO 9001 itu tentang manajemen lingkungan, ISO 14001 itu manajemen lingkungan, dan sampai ISO yang paling bawah ini adalah ISO 28000 adalah manajemen keamanan rantai pasokan. Jadi ISO 37001 ini untuk ISO manajemen anti penyuapan. Nah, kenapa sih kita mau ada keuntungan untuk menggunakan ISO 37001 adalah ada 6 keuntungannya. Yaitu untuk pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan atas penyuapan, perlindungan reputasi dan merek, peningkatan kepercayaan dan keyakinan, serta budaya anti penyuapan yang kokoh, pengurangan dan peringanan biaya, dan keenam adalah untuk kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Nah, Bapak Ibu dapat dilihat di dalam Inspektorat Jenderal sendiri, ini sudah ada strukturnya, struktur yang dapat kita lihat dari yang paling atas itu dari Bu Inspektur Jenderal sampai Pak Ses dan para inspektur. Nah, di dalam struktur tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Inspektur Jenderal tentang pedoman penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Ini merupakan salah satu persyaratan dalam SMAP itu sendiri. Nah, berikutnya ini adalah struktur organisasi sistem manajemen anti penyuapan, di mana Inspektur Jenderal itu sebagai Dewan Pengarah dan manajemen puncaknya terdiri dari 6 eselon 2, yaitu dari Pak Ses sampai Pak Inspektur Investigasi yang terakhir. Di mana masing-masing itu terdapat 3 fungsi, yaitu ada fungsi FKAP, fungsi audit, dan sekretariat. Nah, Bapak Ibu dapat dilihat sini ini adalah salah satu fungsi tim pelaksana sistem manajemen anti penyuapan yang sudah di-SK-kan. Di mana itu FKAP-nya itu, ketuanya itu terdapat di dalam SK tersebut. Nah, dari ISO 37001 di klausel 9 itu dia disyaratkan untuk melakukan evaluasi kinerja lanjutan, di mana ada 3 tinjauan, yaitu tinjauan manajemen puncak, yaitu di mana manajemen puncak bertanggung jawab meninjau ABMS setiap jarak waktu yang direncanakan untuk memastikan keefektifan, kecukupan, dan kesesuaiannya. Dan ada lagi tinjauan Dewan Pengarah, yaitu berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak, Dewan Pengarah untuk melakukan berkala terhadap ABMS. Berikutnya adalah tinjauan berikutnya untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan, di mana fungsi kepatuhan anti penyuapan itu harus memastikan ABMS ini memadai untuk mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi. Jadi fungsi ini yang berperan langsung terhadap penyelenggaraan SMAP di masing-masing instansi tersebut, di mana fungsi kepatuhan ini akan melaporkan kepada Dewan Pengarah apabila ada atau manajemen puncak. Baik, ini tugas dari tim pelaksana SMAP SNI 37001 adalah Dewan Pengarah itu adalah menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi. Berikutnya dia juga memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan, serta menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari SMAP pada waktu yang direncanakan. Berikutnya adalah memastikan sumber daya yang cukup
dan tepat untuk diperlukan operasi SMAP dialokasikan dan ditentukan dan melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan efektivitas SMAP di organisasi oleh manajemen puncak. Nah, ini adalah tugas tim pelaksana dari SMAP, di mana manajemen puncak ini harus memastikan SMAP termasuk kebijakannya, sasaran ditetapkan, dipelihara, ditinjau secara cukup untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi. Ada banyak tugasnya sampai 13 ini, dari memastikan sampai yang terakhir melaporkan ke Dewan Pengarah mengenai isi operasi dari SMAP dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur sesuai waktu yang direncanakan. Jadi ini sebagai regulasinya, pengaturnya ada di manajemen puncak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah struktur dari keseluruhan dari ISO 37001 dari klausul 10 dari peningkatan sampai klausul 6 perencanaan, klausul 8 dan klausul 9. Tercangkum dalam struktur ISO 37001 tersebut. Ini pendekatan prosesnya. Jadi pendekatan proses yang dipakai oleh ISO 37001 adalah menggunakan PDCA. PDCA itu adalah plan, di mana kita merencanakan apa yang harus kita lakukan, do, operasionalnya gimana. Setelah operasional dilakukan, kita melakukan cek, melakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, act. Jadi dari hasil evaluasi tersebut kita melakukan apa-apa yang harus kita tingkatkan, apa-apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini merupakan persyaratan yang diharapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan dilakukan PDCA itu dapat mencegah manajemen penyuapan yang efektif. Sehingga semuanya berjalan dengan melakukan 4 siklus ini, yaitu plan, do, check, dan action. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah kerangka metodologi untuk mengelola pelaksanaan ABMS. Yaitu di mana plan itu adalah melakukan perencanaan organisasi dan konteksnya, melakukan analisis sistem yang ada, kepemimpinan dan komitmennya, lingkup ABPMS-nya, serta kebijakan anti penyuapan dan penilaian risiko penyuapnya. Setelah dilakukan plan, kita lakukan do, yaitu melakukan struktur organisasinya dibentuk, manajemen informasinya harus didokumentasi, kepedulian dan pelatihan, dilakukan komunikasi dan manajemen operasional. Setelah dilakukan do, kita melakukan cek terhadap yang kita lakukan di poin yang kedua, yaitu melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Dan berikutnya dilakukan audit internal untuk menilai apakah telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan setelah audit dilakukan tinjauan manajemen. Nah, setelah cek dilakukan, kita melakukan act, yaitu tindak lanjut terhadap hasil cek yang kita lakukan, yaitu melakukan penanganan ketidaksesuaian apabila ditemukan terhadap ketidaksesuaian. Dan setelah dilakukan penanganan ketidaksesuaian, kita lakukan peningkatan berkelanjutan terhadap hasil yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kerangka SMAP secara keseluruhan. Di mana plan itu dari konteks organisasinya, turun ke organisasi dan konteksnya, dia turun lagi ke pemangku kepentingan, masuk ke ruang lingkup, masuk ke SMAP dan penilaian risiko penyuapan. Di mana plan itu juga masuk ke kepemimpinan dan perencanaan. Nah, di dalam dukungannya juga ada sumber dayanya, itu lari ke kompetensi umum proses mengerjakan. Ini terstruktur dalam biasanya ada SOP-nya di dalam SMAP itu. Dan sampai pengendalian informasi dan terdokumentasi. Berikutnya kita ke do, yaitu bagian operasi, itu melakukan perencanaan dan pengendalian operasi. Kita lakukan juga uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non-keuangan, kontrolnya gimana, anti korupsi, anti penyuapan, komitmen anti penyuapan, komitmennya setelah kontrol itu dilakukan, terus hadiah kemurahan hati dan keuntungan serupa. Berikut juga mengelola ketidakcukupan, pengendalian anti penyuapan, dan meningkatkan pedulian serta ada investigasi dan penanganan anti penyuapan. Proses berikutnya ada cek. Cek itu melakukan evaluasi kinerja, diiringi dengan pemantauan pengukuran analisis, dan dilakukan audit internal terhadap yang dilakukan di plan, do, dan sebelumnya. Terus setelah itu dilakukan tinjauan Dewan Pengarah dan tinjauan FKAP. Actionnya itu berupa peningkatan dan dapat diperoleh apakah ada ketidaksesuaian dan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang ditemukan. Ini Bapak Ibu, ini contoh yang dari Inspektorat Jenderal. Jadi kami di Inspektorat Jenderal telah menyiapkan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan. Di mana di situ ada klausulnya. Kebijakan ini dalam rangka mendukung dan memperkuat penerapan komitmen, kami membuat semacam ini. Dan ini ada beberapa klausul untuk melarang, yaitu melarang tidak menoleransi terhadap bentuk suap dan seluruh kegiatan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, memenuhi, menjalankan, meninjau seluruh persyaratan sistem manajemen anti penyuapan serta pencapaian sasaran secara efektif dan konsisten,
sampai di poin terakhir itu memastikan bahwa kebijakan ini tersedia sebagai informasi terdokumentasi. Ini ditandatangan oleh Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak, oleh dari Bu Inspektur Jenderal sampai Manajemen Puncak para eselon 2, yaitu dari Pak Ses sampai Pak Inspektur 1, 2, 3, 4, dan investigasi. Ini secara keseluruhan ada beberapa programnya itu, yaitu dari peningkatan konteks kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi, di mana masing-masing memegang peranan, yaitu terutama dalam peningkatan sistem manajemen anti penyuapan itu tersebut. Dalam hal ini kita melihat contohnya di poin kelima ini kepemimpinan. Kepemimpinan dan komitmen ini adalah peran dan tanggung jawab kebijakan anti penyuapan. Ini juga ada fungsi kepatuhan, di mana perencanaan juga ada penanganan risiko penyuapan serta penentuan sasaran SMAP didukung oleh sumber daya, kompetensi, dan proses kepegawaian, serta kepedulian dan pelatihan. Untuk mendukung tersebut, maka diperlukan adalah uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non-keuangan, pengendalian pihak ketiga, dan investigasi dan penanganan. Nah, ini 6 prinsip dasar penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001, di mana masih ada satu, itu ada komitmen manajemen puncaknya, di mana akan dijalankan sistem SMAP itu secara keseluruhan. Kedua, kita harus menilai risiko penyuapannya, di mana ada apakah kita membuat profil risiko yang terkait dengan penyuapan, apakah ada risiko tersebut kita kumpulkan. Setelah itu kita melakukan juga uji kelayakan. Uji kelayakan masih wajib kita lakukan untuk setiap penilaian yang dilakukan. Setelah kita lakukan tersebut, kita melakukan informasi terdokumentasi. Jadi harus selalu terdokumentasi. Setelah itu kita informasikan, kita komunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai prinsip dasar yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu adalah sasaran dan program kerja yang kami lakukan dari kurun waktu 2024-2026. Yaitu kami melakukan audit resertifikasi SMAP di tahun 2024 sudah dilakukan. Juga ada audit surveillance 1 SMAP ISO 37001 di tahun 2025. Dan berikutnya lagi akan dilakukan yang akan datang ya audit surveillance kedua untuk SMAP ISO 37001 di tahun 2026. Dan juga ada peningkatan awareness pegawai dan pemangku kepentingan dan zero tolerance terhadap insiden penyuapan. Ini Bapak Ibu dapat lihat terhadap program kegiatan, yaitu dari program pemenuhan persyaratan audit, peningkatan awareness. Ini dapat dilihat dari sumber daya yang diperlukan, PIC-nya siapa, sanksinya apa. Ini ada sanksinya misalnya untuk peningkatan awareness kebijakan anti penyuapan, untuk sumber daya yang dibutuhkan adalah trainer, sarana dan prasarana pelatihan modul. Sanksinya adalah pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak mengikuti pelatihan. Jadi di kami itu sudah kami isyaratkan, sudah kami wajibkan untuk mengikut pelatihan terkait sistem SMAP. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi terhadap pegawai yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, indikatornya harus 100%. Nah, berikutnya juga ada pelaporan LKPN, itu wajib. Pemberian bila tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaporkan. Indikatornya adalah 100% wajib. Berikutnya yang keempat adalah kepatuhan pelaporan gratifikasi. Jadi sumber daya yang diperlukan adalah media pelaporan gratifikasi. Sanksinya adalah pemberian gratifikasi terhadap pegawai yang tidak melaporkan. Misalnya dia menerima gratifikasi, dia tidak melaporkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permenkes nomor 1 tahun 2022. Berikutnya adalah program kami adalah tindak lanjut pelaporan WBS. Yaitu sanksi atas pelaksanaan kebijakan adalah pemberian sanksi mengacu PP 94 tentang disiplin PNS. Berikutnya adalah tindak lanjut mitigasi risiko penyuapan, yaitu sumber daya yang diperlukan adalah list register. Sanksinya adalah pemberian sanksi terhadap PP nomor 94. Nah, ini kalau untuk mitigasi ini 90%, karena tidak mungkin 100% juga untuk dapat kita mitigasi, karena yang 100% harus pelaporan. Oke, berikutnya Bapak Ibu adalah penerapan reward and punishment terhadap performance pegawai berdasarkan hasil investigasi. Ini sanksinya adalah pengacu dari PP nomor 9 tahun 2021 tentang disiplin pegawai, di mana indikator pencapaian adalah penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran penyuapan jika ada. Misalnya ditemukan di suatu keadaan ada pegawai dari Inspektorat Jenderal yang melakukan tindak terkait dengan penyuapan, maka akan kami berikan sanksi. Dan juga kami akan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berintegritas dan hero of the month. Terus berikutnya adalah revisi Permenkes terkait sponsorship. Ini indikator pencapaian yang kami ingin capai adalah Permenkes terkait sponsorship, dan ini telah selesai diundangkan.
Oke, ini adalah rencana program komunikasi terhadap internal dan eksternal Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Yaitu ini lebih ada sosialisasi whistleblower system. Nah, ini adalah sasarannya adalah Satker Kemenkes, ini ke eksternal. Dan berikutnya adalah kegiatan duta prestasi, yang ini yang sudah berlangsung selama ini sudah 2 tahun berlangsung, 2 atau 3 tahun berlangsung, yang kebanyakan adalah kepala satuan kerja terpilih mungkin di BKK itu sudah menjadi duta prestasi. Ini maksudnya adalah untuk memberikan solusi terkait integritas dan dia diharapkan para kepala satuan terpilih yang menjadi duta prestasi itu dia menjadi role model integritas dan melakukan sebagai mediator integritas dan katalisator integritas di satuan kerjanya. Ada lagi yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan pendampingan pembentukan penyuluh anti korupsi. Ini sasaran kami seperti sekitar 2-3 bulan yang lalu yang kami lakukan sosialisasi itu kepada SP dan SKI. Kami harapkan ada minimal 1 atau SKI. Kalau yang di BKK itu kebanyakan SKI itu harus menjadi penyuluh anti korupsi minimal 1. Itu metodenya kami melakukan BIMTEK. Berikutnya lagi adalah podcast penguatan budaya anti korupsi, yaitu antar kita lakukan untuk kepada seluruh pegawai Kemenkes. Ini untuk menjaga integritas moralitas ASN dan melakukan tolak gratifikasi dan sebagai pengaruh pendidikan anti korupsi untuk integritas ASN. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana peningkatan kepedulian awareness dan pelatihan mendukung. Implementasi di SMAP-nya ini ada dapat mengidentifikasi kegiatan dalam penerapan SMAP dengan ISO 37001, di mana metodenya bisa online, offline, tatap muka, pre dan post test seperti tadi yang tadi pre-test yang kita lakukan. Setelah habis ini kita akan melakukan post test untuk menguji apakah materi ini benar-benar telah dapat diingat apa dipelajari atau minimal diketahui oleh Bapak Ibu satuan kerja. Oke, Bapak Ibu, ini lanjutnya adalah terpenuhinya leadership implementer SMAP ISO 37001. Ini adalah metode berikutnya yang kami lakukan. Dan ini diharapkan dengan 5 hari certification training dan exam. Ini ada lanjutan ini untuk lead implementer SMAP. Berikutnya lagi adalah personel yang kompeten dan bersertifikat. Ini sudah ada yang kami lakukan untuk yang CLA SMAP sudah ada yang kami lakukan. Berikutnya lagi ada program training mewujudkan efektivitas komunikasi SMAP. Ini yang kami lakukan, salah satunya melakukan sosialisasi. Ada lagi berikutnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan edukasi pelatihan terkait SMAP. Ini ada 4 hari untuk TOT-nya, TOT SMAP-nya, pendidikan khusus. Oke, berikutnya adalah mampu mendesain panduan petunjuk teknis penerapan, yaitu kita dalam rangka membuat pedoman SMAP, membuat panduan penanganan konflik kepentingan, pengelolaan gratifikasi, panduan pengelolaan terhadap dugaan penyimpangan korupsi, dengan dibantu tools analisa pemberian penerimaan CSR, sponsor, sehingga nantinya akan memahami dan mengelola menindaklanjuti pada laporan pengaduan yang dilakukan. Ini juga kami lakukan adalah pelatihan wawancara investigasi dan pelatihan surveillance modern investigasi. Ini salah satu target kami untuk seluruh pegawai. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan hal tersebut, kita mendapatkan ini, Certificate of Conformity. Ini ada dari SNI ISO 370/2016 di tahun 2021 sampai 2024 kami mendapatkan. Kami lanjut juga di tahun 2024 sampai 2007 untuk Certificate of Conformity-nya. Baik, Bapak Ibu, demikian paparan singkat saya dari pengenalan implementasi SMAP. Untuk itu kami berikan, setelah ini kita berikan waktu kesempatan untuk tanya jawab. Sekian waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy yang sudah memberikan pemaparan materi pada pagi hari ini. Baiklah, pada Bapak Ibu peserta sosialisasi, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin ke Baik, silakan.
Silakan Bapak Suprapto dari BKK kelas 1 Gorontalo. Ya, terima kasih Mas Tony. Eh, Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat pencerahan lagi ya tentang sistem manajemen anti penyuapan. Mungkin kami langsung saja ke ini Mas, ke kasus gitu ya Mas ya. Artinya kayak kami itu kan mengadakan pelayanan begitu kepada Bapak jamaah vaksinasi begitu. Kemudian ada salah satu jamaah yang istilahnya itu karena dia mungkin merasa terlayani, kemudian dia memberikan tip begitu ya kepada petugas begitu. Petugas sudah menolak, tidak menerima, akan tetapi dia kemudian meninggalkan gitu loh, meninggalkan sejumlah apa uang begitu 100.000 di meja, kemudian dianya pergi begitu. Nah, terhadap kasus seperti ini, bagaimana baiknya? Terima kasih itu saja. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Suprapto. Pada Bapak Jimmy, gimana Pak? Mau jawab langsung apa kita kumpulkan dulu Pak pertanyaannya? Mungkin saya jawab langsung ya, Mas Tony. Baik, silakan Pak. Baik, kasih Pak atas pertanyaan Pak Suprapto. Ini kan masuknya ke gratifikasi ya Pak ya. Gratifikasi ya. Dia kan menerima, cuman dia menolak. Terus dia meninggalkan. Kalau sedapat mungkin sih kita tolak langsung Pak. Jangan sampai duitnya di kita ya. Tapi kalau emang misalnya dia langsung pergi, terpaksa tertinggalkan duitnya. Berarti kita harus melaporkannya Pak. Audit gratifikasi. Bisa juga langsung lewat yang aplikasinya KPK itu Goal ya. Bisa juga ada di unit gratifikasi di tempat BKK Gorontalo Pak. Pokoknya intinya duit-duit yang kita terima itu kan gratifikasi itu apapun itu kan gratifikasi Pak. Itu kan pemberian. Itu kita laporkan melalui sarana-sarana channel yang ada. Bisa dengan aplikasi Goal di KPK bahwa kami menerima tapi kami sudah menolak, atau langsung ke unit gratifikasi di BKK Gorontalo atau di unit eselon 1-nya Pak. Itu aja Pak yang bisa sampaikan. Kalau mungkin kalau di SMAP itu kan lebih cenderung ke penyuapan ya. Kalau penyuapan itu kan berarti kan suatu kondisi kita ada kayak semacam transaksi ya. Misalnya melakukan dimudahkan, maka itu supaya dengan diberikan uang itu maka kegiatan itu lebih mudah, itu namanya penyuapan. Kalau ini kan bentuknya gratifikasi Pak. Kalau itu saran saya udah dilaporkan. Ya. Jadi dilaporkan ke UPG BKK Gorontalo gitu ya sebagai laporan. Ya, ntar juga kan itu kan ditembuskan ke KPK juga. Ya. Iya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Tony, Pak Jimmy. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Jimmy dan Pak Suprapto. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Bapak Hamonangan dari BBKK Medan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Tes, suaranya kedengaran ya Pak? Siap Pak, kedengaran Pak. Ya, terima kasih. Ini kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini. Suatu hal yang baru untuk saya juga dan pemikiran baru, konsep baru, desain baru. Untuk saya Pak, mungkin untuk teman-teman IR3 atau yang lain mungkin sudah sangat familiar. Nah, diskusinya dimulai dari kita tahu bahwa banyak desain pola bagaimana upaya mengendalikan tindak pidana korupsi. Kita juga punya banyak instrumen atau tools untuk itu. Lalu kita juga punya banyak regulasi, aturan dan segala halnya. Nah, ini kebetulan saya ini kan alumni prestasi batch 1 yang dilaksanakan oleh inspektorat. Nah, pertanyaannya gini Pak, tapi cenderung ke arah diskusi ini mungkin. Tapi dengan pola yang seperti itu padatnya dan ramainya, kita melihat sendiri di media publik, kita melihat sendiri di media sosial itu eh, publikasi terkait dengan tindak pidana penegakan terhadap tindak pidana itu bukan semakin menurun, tapi semakin naik.
Nah, apakah semua desain dan regulasi dan apa segala bagai ini hanya berhenti sekedar wacana? Karena tujuan utama pengendalian itu ternyata semakin banyak saja kasus yang ditemukan. Nah, ini Pak, mungkin mohon pencerahannya dan sharingnya. Dan saya sangat tertarik dengan konsep SMAP ini. Mudah-mudahan juga bisa implementasi di setiap UPT. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Tony. Mohon maaf jika ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Salam hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Monangan. Saya kembalikan kepada Pak Jimmy. Baik, Pak Hamonangan. Jadi saya lagi mencoba ini nih pertanyaannya apa? Mungkin kayak semacam urung Iya, ya, dan semacam pertanyaan. iya, iya. Diskusi saja ya. Terus ya, Diskusi ya. baik Iya Pak. Pak. Iya. Kita kan hidup dalam sistem Pak. Tidak mungkin kan 100% semua akan berjalan dengan lancar ya. Kalau tidak ada sistem aja mungkin bisa lebih kacau. Ya, kita harapkan dengan sistem yang kita bangun ini dapat mengelimininasi juga nggak mungkin sih, dapat meminimalisasi supaya penyimpangan-penyimpangan itu tidak terjadi. Nah, dengan sistem yang kuat, harapkan kita dapat sampai mengeliminasi atau meminimalisir itu supaya kejadian itu tidak terulang. Jadi kalau misalnya desain program yang ini sistem desain yang kami lakukan untuk mengontrol dari satuan kerja kami sendiri yang kami lakukan di Inspektorat Jenderal. Jadi ini nantinya mungkin akan diberlakukan oleh setiap satuan kerja, tapi saya tidak tahu kapan karena ini kan dia ada standar ISO sendiri. Jadi mungkin dengan sistem yang berlapis-lapis saja mungkin saja masih bisa terjadi penyimpangan. Tapi kita harapkan dengan sistem yang ketat, dengan sistem yang terus-menerus kita lakukan dengan pengawasan pengendalian, maka penyimpangan-penyimpangan itu dapat terminimalisir. Kalau untuk hilang sama sekali, saya rasa mungkin agak susah ya. Tapi minimalisir minimal bisa Ya, lah. terima kasih Pak. 99% lah, 1% pasti ada errornya ya. Jadi ya ini yang akan terus kami sebagai Inspektorat Jenderal akan terus kami gaungkan, kami melakukan sebagai quality assurance kami bahwa kami punya loh sistem seperti ini. Nantinya sistem seperti ini bisa diupdate oleh satuan kerja yang lain. Makanya kami perkenalkan sistem ini. Kami punya berbagai macam program-program yang nanti Pak, kan kami juga ada program eksternal Pak. Misalnya ntar mungkin program eksternal dia langsung secara running ataupun daring ke BKK Medan sendiri akan kami uji juga apakah program-program itu sudah berjalan. Makanya perlunya juga di dalam satuan kerja tersebut bisa ada satu penyuluh anti korupsi atau ahli pembangunan integritas. Bisa kelihatan dari sistem berjalan atau tidak dari banyaknya yang dilakukan oleh Bapak, apalagi Bapak kan duta prestasi ya, tapi sebagai salah satu sebagai role modelnya di sana, Bapak pasti akan melakukannya di sana. Apakah sudah dievaluasi itu kelihatan. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, satu lagi Pak, mohon izin nanti kalau bisa materinya mungkin bisa di-share. Tadi saya sangat antusias dengan materinya. Terima kasih Pak. Baik Pak, kami share, ntar ada di link tersendiri Pak. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Jimmy untuk jawabannya dan Bapak Kemenangan dari diskusinya tadi. Lalu untuk selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Siti Khadijah dari BKK Poso. Silakan Bu. Izin Bu, Siti Khadijah, suaranya belum kedengaran. Maaf, ternyata temut ya. Sudah kedengaran Pak? Sudah Bu, silakan Bu. Selamat pagi Pak Tommy, selamat pagi
Pak narasumber Pak Jimmy ya kalau nggak salah. Nah, ini kan Pak Jimmy nih sekalian kita diskusi ya Pak. Kalau di kami ya di BKK itu kan rata-rata kita punyanya SKI ya Pak. Dan pekerjaan SK itu super banyak. Nah ini kemarin sudah gratifikasi, terus mereview semua laporan-laporan terkait dengan integritas. Padahal mereka ini bukan orang-orang yang memang dikhususkan untuk pekerjaan terkait dengan audit. Nah saran saya Pak, mungkin ada pendampingan yang setiap triwulan atau apa, atau ada petugas pegawai dari inspektorat yang bisa membantu teman-teman ya, walaupun saya lihat saya tahu kalau review terkait misalnya review keuangan atau laporan keuangan itu ada panduannya. Nah, tapi kan pasti teman-teman karena keterbatasan ya, karena memang bukan jabatan fungsionalnya, sehingga itu pasti tidak memberikan hasil yang maksimal dibanding dengan teman-teman inspektorat. Nah, mungkin perlu dipikirkan juga terkait dengan honornya Pak, ya, karena kan kalau kalau di yang bukan SKI, yang di rumah sakit atau apa itu kan Pak, itu mereka punya honor, jadi mereka itu bisa konsen mengerjakan itu. Tapi kalau di kami itu kan tidak ada, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk bagaimana caranya bisa dimasukkan di Jukren, ya sehingga teman-teman juga termotivasi untuk melakukan hal itu. Ya mengingat banyaknya hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh SKI ini, ya kayak WBS, terus gratifikasi, manajemen risiko, terus ya ini ada tambahan lagi penyuapan. Saya kira itu Pak, makasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dari BKK Puso. Silakan saya serahkan lagi kepada Bapak Jimmy. Baik Bu Siti, ini yang bisa saya tangkap ini ada dua ya. Yang kira-kira mudah-mudahan nggak salah ya. Terkait satu terkait pendampingan ya, pendampingan, yang kedua terkait honor ya, kalau nggak tidak salah ya, saya mencoba mengartikan. Jadi Bu, kalau untuk pendampingan mungkin kalau di Inspektorat 3 mungkin di masing-masing korwilnya Bu, kami sudah dibagi-bagi dalam lintas korwil, dan ada teman-teman kami itu memegang masing-masing satu satuan kerja ya, minimal satu satuan kerja. Mungkin ntar kami bicarakan dengan teman-teman di korwil ya, terkait pendampingan itu. Kan masing-masing korwil itu punya program kerja tersendiri ya, bagaimana cara efektivitas untuk pendampingan ya. Mungkin SK ini adalah tugas tambahan ya, berbeda dengan SPI ya. Kalau SPI itu di BLU itu dari auditor asli, kalau ini bukan auditor. Mungkin nanti akan ada pendampingan, kami akan bicarakan dulu dengan teman-teman di korwil ya, korwil yang masing-masing yang pengampunya. Terkait honor kami belum bisa menjawab Bu. Ini honor ini kan hak keuangan ya, hak keuangan yang dilegalkan oleh peraturan yang mengikatnya Bu. Apakah ada bisa dimasukkan dalam honor kegiatan apa tidak, itu ntar mungkin mesti ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan. Kalau di Poltekkes itu dia ada namanya semacam tambahan apa insentif itu, tapi itu ada juga keluar dari peraturan Menteri Keuangan. Kalau ini saya tidak tahu, saya belum bisa menjawab apakah bisa diberikan honor apa tidak. Ini mesti dibicarakan dengan yang berkepentingan di eselon 1 ataupun dari Kementerian Keuangan Bu, karena saya tidak bisa punya kompetensi untuk menjawab terkait honor. Tapi ini bisa juga diusulkan, mungkin kalau ada forumnya bisa diusulkan apakah bisa masuk dalam honor pengelola keuangan atau honor yang lainnya atau pengelola kegiatan. Itu aja Bu yang bisa saya jawab, saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi Bu. Iya. Ya, makasih Pak. Maksudnya saya cuma membandingkan antara kenapa SPI bisa dapat, SK itu tidak bisa difasilitasi. Maksudnya melalui inspektorat, mungkin dengan melihat beban kerja teman-teman yang memang begitu berat, ya. Kalau di kami Pak itu hanya 3 orang, karena memang di kami itu cuma
28 orang di kantor induk. Kalau kita SPI-nya lebih banyak, nah kemungkinan pekerjaan lain itu akan terbengkalai. Jadi maksud saya inspektorat mungkin bisa menjadi jembatan kami Pak terkait dengan menyamakan antara SPI, kedudukan SPI dengan SKI. Saya kira itu saran Pak. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Baik Bu. Ntar saya sampaikan juga. Baik, terima kasih pada Ibu Siti Kharijah dan Pak Jimmy yang udah menjawab pertanyaan dari Ibu Sitinya. Izin Pak Jimmy, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan. Gimana Pak untuk pertanyaannya Pak? Ini Mas ya, yang Mataram ya. Ya, saya langsung jawab aja ya. Bagaimana cara dan peran SKI dalam memastikan bahwa transaksi keuangan dalam proses pengadaan barang dan jasa zero penyuapan? Jadi kalau untuk peran SKI-nya tersebut, untuk zero penyuapan itu tergantung dari ini Pak, sistem yang ada di dalam masing-masing BKK tersebut. Kalau itu kan kalau untuk jasa zero penyuapan berarti kan harus tanda tangan semacam fakta integritas. Fakta integritas itu kan mengikat gitu, terhadap masing-masing yang melakukan transaksi ataupun terkait ya. Kalau untuk zero penyuapan saya juga ya, tidak bisa menjawab apakah ini harus zero penyuapan juga. Emang tujuannya harus zero penyuapan, tapi kan SKI kan dia yang berperan di dalam situ. Harusnya dia lebih mengetahui apa yang dilakukan dalam kegiatannya dalam transaksi di BKK masing-masing. Terus untuk yang berikutnya nih Pak, izin apakah tujuan pembentukan SKI? Apakah efektif tim SKI yang dibentuk di BKK? Berhubung karena keterbatasan SDM, tugasnya itu terkesan pelaksana dan juga sebagai pengawas. Saran mungkin bisa dibuka peta jabatan auditor di BKK layaknya Poltekkes. Baik Pak, kalau tujuan pembentukan SKI ini ada Pak di arahan dari pimpinan, ada juga Permenkesnya ini. Kalau efektif ya harusnya efektif Pak, karena dengan adanya SKI itu dapat membantu tugas pimpinan untuk melakukan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya. Dan juga ini saran saya akan dibuka peta jabatan. Kalau peta jabatan mungkin bisa diusulkan Pak. Kalau misal ada peta jabatan, kalau SPI itu rata-rata auditor itu di Poltekkes dan rumah sakit itu SPI itu udah pasti rata-rata auditor. Kalau di SK ini belum ada. Mungkin nextnya mungkin kalau diusulkan mungkin bisa diusulkan untuk peta jabatan auditor untuk SKI. Ada lagi Pak? Nggak ada lagi pertanyaan? Cuman 2 ini ya. Ya, Sudah Pak, sudah saya jawab dua-duanya. ya boleh Pak Jimmy. Siap Pak Laude. Izin moderator. Ya, moderator izin bisa dilanjutkan permintaan pencerahannya ini teman narasumber yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Ya, baik Pak Jimmy. Ini terkait dengan pertemuan ini. Jadi eh, di sini sebetulnya eh, ingin mendapatkan pencerahan. Jadi di BKK saat ini kan memang tumpuan harapan kita ini sebagai mitra dari Kasatker ini adalah SKI ya. Jadi, nah terkait dengan kita menuju kepada suatu sertifikasi atau kualitas di dalam penjagaan mutu kepatuhan internal, tentunya kami sangat berharap sebetulnya mudah-mudahan ke depan ada semacam desain bahwa SKI-SKI kita ini diberikan ruang untuk mendapatkan eh, apakah bentuknya diklat penambahan kompetensi. Jadi walaupun misalkan mungkin BKK-nya belum mendapatkan ISO yang secara organisasi, tetapi SKI-SKI kita ini apa namanya ada ruang ke sana untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sehingga nanti SKI apa institusi itu bisa bisa belajar secara bersama-sama dalam menuju ke apa namanya ke pengakuan mutu terkait dengan kepatuhan ini. Jadi itu mungkin poinnya. Mudah-mudahan ke depan ada semacam rencana untuk bisa memperkuat kompetensi SKI kita ini
untuk bisa mengikuti kediklatan yang terkait dengan apa sertifikasi mutu tadi Pak. Mungkin itu Pak Jimmy masukan dari dan harapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude. Baiklah, saya serahkan lagi kepada Pak Jimmy. Silakan Bapak. Baik Pak Laude, untuk rencana diklat mungkin akan kami sampaikan ya kepada teman-teman di sini kan ada FKTPT, ada fungsi-fungsinya. Mudah-mudahan mereka sudah ada rencana-rencana diklat yang akan mengembangkan kompetensi dari teman-teman di SKI dan SPI. Untuk rencana diklat ini kan bisa mungkin dilakukan secara seperti ini, sosialisasi, bisa juga bentuknya workshop, bisa juga diklat secara langsung yang ada JPL-nya. Tapi itu kan kewenangan daripada teman-teman yang di sekretariat kami, ntar mungkin kami sampaikan dalam forum-forum yang resmi ataupun yang berkaitan dengan pengembangan diklat, Pak. Tapi ntar mungkin Ya, kami akan baik. bicarakan juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Ada lagi, Pak Tony, pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ini ada Pak satu lagi di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Rahmat dari BKK Poso. Oke, Pak Rahmat ini menanyakan peran utama SKI dalam mendukung implementasi dan pemantauan penerapan SMAP di unit kerja. Kalau di kami itu SKI kami mana yang berperan, Pak? Kami juga ada SKI juga di Inspektorat Jenderal. Harusnya ini si seksi kepatuhan internal di BKK ini berperan aktif, Pak, untuk utama, terutama untuk pemantauan penerapan SMAP. Ini mungkin belum secara langsung secara SMAP, mungkin secara regulasi untuk membuat profil risiko tentang penyuapan dan profil tentang benturan kepentingan. Terus yang kedua dalam penerapan SMAP, bagaimana SKI berkoordinasi dengan UPG untuk mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran integritas. Nah ini kan kalau SKI harusnya dia bekerja sama nih Pak dengan UPG, kan harusnya dia diberikan kewenangan langsung dari kepala kantor untuk bisa berkoordinasi dengan seluruh lini sektor yang terlibat di BKK-nya. Biasanya dia ada kayak semacam surat, kayak kalau kami semacam surat komitmen atau fakta, kayak semacam fakta integritas apa audit charter gitu mungkin. Jadi dia bisa masuk di seluruh unit-unit yang ada di BKK tersebut. Terus bagaimana penyerapan prinsip zero toleransi terhadap penyuapan diintegrasikan apa nih? Dalam apa nih? Ini doang. Mungkin zero toleransi ini itu untuk yang sama sekali nol ya penerapan. Jadi harusnya diupayakan Pak, itu tujuan utama kita kan untuk zero toleransi. Jadi penerapannya dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam melakukan pemeriksaan, dalam melakukan evaluasi. Mudah-mudahan zero toleransi dapat kita terapkan. Itu saja Pak yang bisa saya jawab Pak. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya. Baik, kepada Bapak Ibu serta sosialisasi, masih ada satu pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Izin Pak. Syarifuddin. Baik, silakan Bapak. Bapak Syafruddin Press. Ya, ini Pak. Mohon maaf, saya tidak aktifkan kamera lagi di jalan Pak. Yang kami tanyakan Pak yang terkait misalkan ada pelayanan yang di luar jam kerja. Seperti apa sebenarnya mekanismenya? Karena kenapa kan ini kan ada berbagai alasan yang kadang mereka ini belum tahu alasannya seperti itu, sehingga banyak yang datang itu di detik-detik terakhir pada saat orang sudah mau pulang jam kerja. Seperti apa mekanismenya Pak? Misalkan terdapat pelayanan di luar jam kerja, apakah ini bisa dikenakan biaya? Karena ini juga termasuk integritas pegawai misalkan. Kalau melakukan hal itu, ini kan masuk kategori
karena mungkin tidak ada aturan yang mengikat, misalkan menerima bayaran, itu seperti apa mekanismenya. Kalaupun ini tidak diperkenankan, sebaiknya apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Demikian, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya saya serahkan lagi kepada Bapak Jimmy, Pak. Ini Pak, saya masih mencoba meraba nih pertanyaannya. Pelayanan di luar jam kerja kita dapat semacam apa ya? Pelayanan Baik, Pak. Misalkan kan Pak begini, ada pelayanan itu biasanya di Sabtu Minggu kan itu kita kan libur. Nah, biasanya ini kita kan ada pelayanan untuk validasi SICP. Ini biasanya mereka itu datang di luar jam kerja. Persoalannya ini alasannya katanya tidak tahu bahwa ada mekanisme seperti itu. Nah, begitu kita tidak melakukan pelayanan ini, kekhawatirannya adalah secara organisasi, secara institusi itu akan menjadi ada pengaduan, dianggap kinerja tidak baik. Nah, seperti itu. Tapi di saat dilayani, ini tentu akan berdampak lagi kepada pegawainya yang harusnya di luar jam kerja mendapat apresiasi, itu tidak, Pak. Nah, harusnya seperti apa dengan kondisi yang seperti itu? Demikian, Pak. Oke Pak, maksudnya ini kan ada pelayanan di luar jam kerja, misalnya kan di luar jam 4 gitu ya, sudah selesai dia baru datang, ataupun ada pelayanan di hari Iya, Sabtu Pak. Minggu ya, gitu ya, kira-kira Pak ya? Tidak ada. Di Sabtu Minggu harusnya tidak ada Ada pelayanan. ya? Nah, Oke. Gini aja Pak, kan kalau misalnya di aturan kantor itu kan udah ada pelayanan ya, ada pelayanan sampai jam sekian. Mungkin kan setelah jam sekian mungkin ada lagi pegawai yang melakukan pelayanan lagi sehingga tidak kosong. Ada yang sampai 24 jam sih pelayanan kalau pelayan kekarantinaan kesehatan ya setahu saya. Untuk yang BKK besar itu kan mungkin diatur shiftnya Pak. Nah, kalau untuk pelayanan di luar jam kerja mungkin untuk aturannya bisa berlaku dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya kan ada aturan shift dari pimpinan atau ada juga yang dia ganti apa gitu sehingga tidak kosong. Nah, untuk yang di luar jam kerja ini mungkin dapat diatur masing-masing Pak, pengaturannya di masing-masing, dan dapat dilihat juga kalau misalnya dia udah jam kerjanya habis ya berarti kan ganti dengan teman mungkin gitu Pak. Itu Pak yang bisa saya jawab Pak. izin, Pak. Memang mungkin kita ada sih, hanya kan yang seperti ini kan hanya bersifat misalkan dia biasanya yang kegiatan itu lebih kepada teknis, Pak. Misalkan pelayanannya kepada orang. Yang di sini juga berat kadang. Misalkan ini akan terjadi tetap akan ada keluhan di saat misalkan kita menerima layanan seperti itu. Nah, mungkin di hari Sabtu itu kita ada layanan shift. Tapi kalau kebetulan bertemu dengan pelayanan kepada orang, tentu kita akan mendahulukan pelayanan orang. Makanya ini yang kita atur, kita telah sosialisasikan, tapi tetap saja masih ada kondisi seperti ini. Inilah yang saya maksud, ini bisa jadi godaan suatu saat jika mungkin ada yang memanfaatkan momentum seperti itu, Pak. Demikian. Oke, berarti kan itu kan dari integritas masing-masing lah Pak kalau ada godaan, ada komitmen. Tapi kalau misalnya pelayanan di luar jam kerja emang disesuaikan dengan aturan yang jam kerjanya Pak. Kalau terkait godaan, itu kan terkait integritas masing-masing Pak. Dan cara kita menyikapinya pada dalam menghadapinya. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Pak Syarifudin. Izin Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Ya, kalau mungkin kami lihat bahwa teman-teman sudah betul bekerjanya, bahwa sesuai jam kerja. Sudah betul ini teman-teman, bekerjanya sudah betul. Hanya saja yang kekhawatiran ini Pak, kalau ini tidak dikerja misalnya, itu akan berdampak kepada institusi, mungkin ada aduan. Ini yang berdampak kepada pegawai misalkan. Seperti apa mekanisme kalau menghadapi yang seperti itu? Artinya kalau saya melihat teman-teman sudah bekerja dengan bagus bahwa ini sudah sesuai prosedur. Nah, cuma kan biasanya ini
travel yang begini tuh nanti besok atau sebentar 1 jam atau 3 jam sebelum berangkat begitu mereka tiba-tiba datang. Ini di hari libur. Yang seperti ini Pak kadang memang agak berat untuk seperti apa yang kita mau lakukan. Padahal sudah ada sosialisasi sebelumnya. Demikian Pak. Terima kasih. Oke Pak, baik Pak. Mungkin ntar dia pengaturan aja Pak, dilihat aja dari pengaturan hari libur, jam kerja kalau itu. Masing-masing aja yang melakukan di pegawainya. Ntar kita menyikapinya sesuai dengan aturan aja Pak. Aturannya, misalnya kalau emang udah selesai ya, waktunya kan pasti diganti lagi dengan yang lain. Atau pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Itu aja Pak yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, makasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang teman-teman di BKK, terima kasih Pak udah kurang lebih menemani kami untuk berinteraksi dengan kami kurang lebih 1 jam ya, 1 sampai 1,5 jam. Terima kasih interaksinya atas pertanyaannya. Saya mencoba melangkumkan dari closing statement saya aja jadi saya terima kasih uh, antusias Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk mendukung kami sebagai mitra kami dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan kami sebagai Quality Assurance juga Bapak. Nah, sebelum saya kiris, kan tadi ada pantun pembuka. Sekarang saya tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke kota hujan. Tinggal sebentar membeli talas. Cakep. Komitmen anti suap jadi kewajiban. Cakep. Terima kasih atas perhatian dan kerja keras Bapak sekalian. Cuy. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya, atas interaksi dengan kami dari Inspektorat 3. Saya kembalikan ke Pak Mas Tony sebagai MC dan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy yang sudah memberikan pemaparan kepada kita semua peserta visualisasi. Baiklah, minta izin waktu kepada Bapak Ibu. Ini kami sudah menyediakan link untuk post test dari sosialisasi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Jimmy tadi. Silakan pada Bapak Ibu diberi waktu 5 menit untuk mengisi post test yang sudah disediakan. Radian, Pak Tony ya?